Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menampilkan video wawancara Pancasila dengan anggota saya sendiri Salsabila Karisma Putri. Saya Farika Hidayama. Saya Valderama Asnafi Astuti. Saya Anggi Dwi Pratistia. Saya Devita Purabasari. Kami akan melaksanakan wawancara di Pasar Kota Gede Yogyakarta pada hari Sabtu 3 Juni 2023. Kami mengambil dua topik, yaitu topik pertemuan ke-6 dengan tema Sejarah Perjuangan Bangsa dan topik pertemuan ke-7 dengan tema Menuju Indonesia Merdeka. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UNY. Izin mewawancari Ibu untuk memenuhi tugas kami, tugas Pancasila. Apakah diperkenalkan? Ya. Namanya Ibu siapa? Yeti. Yeti. Iya. Rumahnya sekitar sini, napa pripun? Dekat sini ya. Oh, nggih. Asal ya. Pundi, Bu? Jarana. Langsung mulai saja nih, Bu. Oke. Yang pertama itu, menurut Ibu, bagaimana aksi mahasiswa dan pemuda dapat berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan? Kalau menurut saya mahasiswa itu sudah bagus ya perannya, bisa memenuhi tugasnya, terus juga bisa mengontrol atau membuat sesuatu menjadi nyata. Maksudnya mahasiswa kan sebagai perantara dalam hal Pancasila ke depannya. Peran mahasiswa sangat penting sekali di sini. Jadi intinya mahasiswa memiliki peran yang sangat penting karena dapat memenuhi tugas dan mengontrol seharusnya. Iya. Yang kedua itu, menurut Ibu, bagaimana peran rakyat selama ini dalam perjuangan kemerdekaan? Bagus sih, rakyat juga sudah berperan secara fisik, juga secara mungkin menggunakan senjata dengan berperan penting dalam kedepannya untuk rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, menurut Ibu, siapa saja tokoh dalam gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia? Misal Soekarno. Banyak sekali sih. Soekarno, Bung Tomo, Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Jenderal Sudirman, kayak gitu. Yang terakhir nih, Bu, menurut Ibu, apa pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari perjuangan menuju kemerdekaan untuk masa depan? Misalnya itu kayak segala hal itu butuh proses. Untuk memecahkan sesuatu masalah, hendaknya kan menggunakan kayak diskusi atau berperan menyelesaikan masalah agar kedepannya lebih bagus lagi untuk peningkatan terhadap kemerdekaan kita ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat pagi. Dengan kakak siapa? Devita. Kakak Devita usianya sekarang berapa? 18 tahun. 18 tahun, berarti kuliah atau kerja? Masih kuliah Masih kuliah. Kuliahnya kalau boleh tahu di mana? di UGM. Di UGM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farika Hidayama dari PGSD UNY. Ingin mewawancarai kakak tentang Pancasila. Apakah boleh mengganggu sedikit waktunya, Kak? Boleh. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, bagaimana aksi pemuda dan mahasiswa dalam kontribusi perjuangan kemerdekaan? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, aksi pemuda dalam perjuangan kemerdekaan itu sangat penting ya, karena kita sebagai pemuda atau menjadi mahasiswa kita itu nggak mau kalau melihat negaranya itu tertindas. Jadi menurutku kita juga harus berperan besar, mungkin sebagai agen perubahan atau menjembatani antara pemerintah kolonial dan juga kalangan bawah. Seperti itu. Berarti sebagai agent of change ya, Kak? Ya, betul. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana perjuangan rakyat selama ini dalam perjuangan kemerdekaan? Oke, kalau menurut aku perjuangan kemerdekaan ini ada dua bentuk ya. Yang pertama itu ada perjuangan diplomasi sama perjuangan fisik, yaitu bersenjata. Jadi contohnya mungkin seperti peristiwa Rengas Dengklok, terus kemudian ada proklamasi dan juga G30 SPKI. Oh, berarti perjuangan rakyat selama ini itu perjuangan fisik dan diplomasi ya?
Oke, pertanyaan yang ketiga. Menurut kakak, siapa saja tokoh penting dalam gerakan perjuangan Indonesia? Oke, kalau menurut aku sendiri itu tokoh perjuangan Indonesia itu ada Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, dan juga Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 mungkin ya. Dan masih banyak lagi ya kak? Oke, pertanyaan yang terakhir nih kak. Menurut kakak, apa pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk masa depan Indonesia? Jadi kalau menurut aku pesan dan juga pelajaran yang mungkin bisa diambil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia itu yang pertama itu kita suatu hal itu butuh proses ya, yang namanya suatu hal. Terus yang kedua itu kita sebagai mahasiswa terpelajar kita itu juga harus bisa mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan kita juga harus memikirkan matang-matang nih apa aja resikonya. Terus habis itu yang ketiga kita itu juga harus tetap berubah dan tidak cepat puas. Oke, keren banget nih. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kakak. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Masnati Astuti, biasa dipanggil Valda. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan saya berkunjung ke Pasar Legi Kota Gede ini akan meminta sedikit waktu Bapak untuk tugas mata kuliah Pancasila kami. Langsung saja ya Pak. Bapak namanya Bapak siapa? Nyoto. Rumahnya dekat daerah sini Pak atau jauh? Kalau asli Wonosari. Oh, langsung saja nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana aksi mahasiswa dan pemuda dapat berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan? Ya, menurut saya pemuda harus ke depan, harus di depan. Yang bisa membangkitkan gimana perjuangan terus bangkit. Jadi intinya pemuda itu harus yang sedia di depan. Ya, harus itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana peran rakyat selama ini dalam perjuangan kemerdekaan? Menurut saya sebenarnya udah bagus, tapi kemungkinan cara pemimpinnya yang kurang. Malah lebih ke pemimpinnya. Iya. Untuk yang selanjutnya, menurut Bapak siapa saja tokoh-tokoh penting dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Tokoh-tokoh penting seperti Soekarno mungkin atau Sultan Hamengkubuwono? Ya, kalau itu Pak Sri Sultan, Pak Presiden pertama kita. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, apa pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari perjuangan menuju kemerdekaan masa depan Indonesia? Misal contohnya, segala sesuatu itu butuh proses, atau sebelum mengambil keputusan, kita harus perlu memikirkan segalanya dengan matang. Ya, benar. Itu penting nggak Pak? Penting. Memikirkan dan harus musyawarah. Nggih. Ya. Nggih, Pak.